Indonesia punya satu genre musik yang sangat ikonik dan juga udah melekat banget sama identitas kita cuy. Yap, inilah musik dangdut. Dengan ciri khas suara suling dan juga gendangnya bikin kepala lo itu auto goyang gitu loh. Meskipun lo itu lagi duduk santai. Nah, menariknya nih ya, musik dangdut ini bisa lo temuin hampir di semua daerah di Indonesia cuy. Nah, tiap daerah tuh punya ciri khas masing-masing tuh. Contohnya ya kayak di Jawa Timur dan Jawa Tengah nih ya, ada yang namanya tuh dangdut koplo. Iramanya tuh cepet, energik dan juga bikin suasana tuh langsung pecah gitu. Nah, lo itu pasti pernah denger nama-nama kayak Nyupalapa, Om Adela ataupun Monata gitu. Nah, itu semua tuh bukti kalau dangdut itu udah jadi bagian dari budaya kita cuy. Nah, tapi lo itu pernah mikir gak, gimana sih sebenarnya sejarah dangdut itu bisa terbentuk gitu loh? Kok bisa musik yang dulunya tuh dianggap kampungan nih, malah sekarang tuh dicintai dari desa sampai kota cuy. Nah, makanya di video kali ini gue bakal ngebahas perjalanan dari musik dangdut itu cuy. So, makanya tonton sampai habis cuy. Jadi ceritanya gini cuy. Nah, dangdut tuh nggak muncul secara tiba-tiba cuy. Genre ini tuh punya akar sejarah yang panjang dan kaya banget unsur budayanya. Nah, awalnya musik dangdut tuh berkembang dari musik Melayu Delhi yang populer di era 1940 sampai 1950-an, terutama di daerah Sumatera Timur dan sekitarnya cuy. Nah, musik Melayu ini sendiri sudah dipengaruhi oleh budaya Arab dan juga India. Jadi kalau itu pernah dengerin instrumen kayak tabla dari India ataupun harmoni vokal ala Timur Tengah, ini tuh bukan kebetulan aja gitu. Ya emang udah dari sananya gitu cuy. Nah, lama-lama nih musik ini makin berkembang tuh. Masuk unsur alat musik seruling, gendang dan juga gaya vokal yang makin khas. Nah, dari situlah muncul gaya musik yang kita kenal hari ini cuy sebagai dangdut. Dan lo tau gak, nama dangdut itu sendiri berasal dari bunyi khas gendang tabla yang berbunyi kayak dangdut dangdut. Nah, dari situ tuh sederhana tapi ikonik banget. Bahkan dari bunyinya aja itu udah bisa bikin orang Indonesia tuh langsung paham gitu. Wah, ini dangdut nih. Tapi perkembangan dangdut gak bakal bisa lepas dari satu nama legendaris, yaitu si legend Rhoma Irama cuy, atau lebih dikenal sebagai Bang Haji Rhoma. Nah, beliau tuh ibarat pelopor yang upgrade musik dangdut dari sekedar musik hiburan pinggiran jadi media perjuangan rakyat cuy. Nah, di tangan Rhoma ini, dangdut tuh bukan cuma soal goyang dan juga irama aja, tapi juga soal pesan moral, agama, kritik sosial, bahkan politik juga cuy. Lagu-lagu kayak Begadang, Judi, sampai Keramat itu punya makna yang dalam banget gitu loh, punya pesan moral tersendiri cuy. Nah, makanya nggak heran gitu kalau dia tuh dijuluki Raja Dangdut. Nah, masuk ke era 2000-an nih, dangdut tuh mulai mengalami transformasi besar-besaran. Muncullah subgenre baru yang paling mencolok tuh adalah dangdut koplo cuy. Nah, dangdut koplo ini yang punya tempo yang lebih cepat dan juga irama yang lebih ngebeat dan bikin siapapun yang denger pengen langsung joget cuy. Nah, biasanya nih ya dibawain pas lagi nge-live dengan penonton yang ikut nyanyi dan juga joget, bahkan naik ke panggung juga gitu cuy. Grup-grup kayak Om Adela, Nyupalapa, sampai Monata gitu jadi legenda di jalur ini cuy. Dan seiring perkembangan zaman ya, dangdut tuh makin adaptif nih cuy. Sekarang lo tuh bisa nemuin dangdut di mana aja, di TV, di radio, YouTube, Spotify, bahkan di TikTok gitu. Bahkan di lagu dangdut di remix cuy, dijadiin sound viral sampai di cover sama musisi-musisi muda cuy. Nah, dangdut tuh udah bukan lagi musik generasi tua doang cuy. Sekarang tuh anak muda juga ikut nikmatin gitu cuy. Bahkan banyak musisi muda yang ngerasa bangga bawa dangdut ke level yang lebih luas cuy. Jadi kalau itu dengar suara gendang dari kejauhan, jangan malu buat goyang cuy, jangan malu buat joget itu. Karena itu tuh bukan cuma irama hiburan cuy, itu tuh bagian dari identitas kita sebagai orang Indonesia. Anjay anjay. Musik yang lahirnya tuh dari rakyat hingga berkembang bersama zaman dan tetap dicintai lintas generasi cuy. So, gimana pendapat lo tentang dangdut cuy? Silahkan komen. Mungkin itu saja bahasan dari gua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.